makin panjang, makin rame gitu. Tapi dengan adanya kasus ini ya, maksudnya banyak orang yang kecewa, sakit hati, bahkan para perempuan terutama gitu. Dan Ya, saya pun pasti. sebagai laki-laki ngerasa kecewa atau tersakiti karena saya memiliki saudara perempuan, terutama ibu juga seorang perempuan Itu gitu. lagi ya sudah ini kan udah kita masukin, udah dimasukin semua Betul. berkas-berkas kepada pihak yang wajib. Kita doakan saja semoga permasalahan ini cepat cepat semuanya. Jadi kita ketahui bersama nih siapakah yang bersalah, dan kalau udah tahu bersalah langsung aja dihukum ya kan. Betul, betul. Siapa yang berani berbuat itulah harus bertanggung jawab. Hidup itu pilihan, Pak. Betul, tapi dia masih tetap berkelit dengan mengatakan saya tidak pernah menyebutkan nama. Ya sudah, kan gitu. dalam proses penyidikan ya kan. Kita Dari pihak penyidikan juga menyatakan kalau dia ada unsur kesengajaan. ya udah, makanya kita tunggu aja nih proses Ya udah, kita semuanya. tunggu aja Biarkan kan. yang bertanggung jawab itu yang melakukan proses tersebut. Oke, pemirsa, selanjutnya ini kita akan melihat juga nih perkembangan proses dari kasus Steve Emmanuel. Steve Emmanuel yang kemarin sempat terkena penyalahgunaan narkoba ya, dan Betul, sekarang betul. kemarin agendanya sudah memasuki tahap pembacaan duplik, yang dimana pihak dari JPU itu sudah menuntut selama 17 tahun. Tapi di sini kalau kita 13 melihat- tahun. 13 atau 13 tahun bukan tahun ya? 17 tahun. Jadi kemarin tuh bahkan dari pihak pengacara mengatakan kalau bisa katanya direhab aja deh, dia lagi berusaha untuk mengajukan itu karena Steve ini katanya bukan sebagai pengedar, Tapi- melainkan sebagai pengguna gitu. Ya udah, sebagai langsung aja. korban. Mendingan kita lihat berita seperti apa ya selengkapnya, ini dia. Dunia hiburan memang tak lepas dari jeratan bahaya narkotika. Sudah banyak contoh dari mereka yang terlibat dengan barang haram ini. Sebut saja Jennifer Dan, Fahri Albar, Roro Fitria, Dawia, Riza Shahab, dan Reza Bukan. Tak hanya mereka, Steve Emmanuel pun juga. Bahkan dirinya sudah melalui beberapa kali sidang dengan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Kemarin, mantan suami dari Andi Soraya ini harus kembali menghadiri sidang kasus penyalahgunaan narkotika yang beragendakan duplik. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang sama dengan sebelumnya, yaitu 13 tahun penjara. Steve Emmanuel sebagai putra bangsa yang harus diselamatkan dalam ini. Ya, yang punya masa depan, punya keluarga, harus dihukum seringan-ringannya. Jadi dalam hal ini penuntut umum terlalu berat dia menuntut 13 tahun itu. Ya, karena minimal hukuman ada 5 tahun. Apa salahnya lah kalau dia dituntut 5 tahun atau 6 tahun? Seperti yang telah dikatakan tim kuasa hukumnya, Steve dituntut dengan hukuman 13 tahun penjara. Padahal dalam pembelaannya, mereka dengan tegas mengatakan bahwa kliennya ini hanya sebagai pemakai barang haram dan bukan pengedar. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi bintang sinetron tampan ini? Karena kemarin berdasarkan keterangan ahli dari Dr. Ambrita, dia itu kan dia di bawah pengawasannya itu, jadi kita lebih terarah dia mengobatinya supaya segera pulih gitu. Di situ lebih cepat pulihnya. Kalau seandainya dia lama-lama di dalam penjara, bukan makin sembuh, makin parah, ya. Bahkan cenderung depresi dan bisa bunuh diri. Tak hanya ada kemungkinan untuk terkena depresi, ternyata tuntutan yang berat ini, Steve pun sempat mengatakan bahwa jaksa penuntut umum kali ini telah melanggar HAM. Dengan pengakuannya hanya sebagai pemakai, pria yang pernah mencoba peruntungan bertanding di ajang politik sebagai caleg di Makassar ini berharap hakim memutuskan dengan hati nuraninya, bukan tanpa alasan. Lagi-lagi, adanya kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan tindakan bunuh diri menjadi alasan untuk meminta direhabilitasi. Sesuai analisa yuridis, sesuai dengan analisa tuntutan, sesuai dengan duplik kami yang dibacakan hari ini, untuk memutuskan bahwa Steve hanya sebagai pengguna atau pemakai, dan solusinya cuma satu. Kalau misalnya digabungkan atau dipaksakan untuk masuk rutan atau lapas, Steve sudah mengalami kronik kekambuhan yang akut, dan itu akan menyebabkan depresi, bipolar, ataupun hal-hal yang ada kemungkinan bunuh diri. Jadi di duplik sekarang kita berharap hakim memutuskan untuk membebaskan Steve dari segala dakwaan dan tuntutan serta repliknya jaksa penuntut umum, atau Steve dikenakan pasal 127 ayat 1 yang intinya atau isinya adalah Steve direhabilitasi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Steve Emmanuel diamankan tim Sus 3 Narkoba Polres Jakarta Barat di salah satu lobi kondominium di kawasan Mampang Perapatan pada 21 Desember 2018 silam.
Pada saat dilakukan penangkapan, dirinya kedapatan memiliki 1 buah alat hisap kokain dan botol kokain seberat 92,04 gram. Barang haram ini dibawa Steve dari Belanda dengan membeli dari salah satu sindikat jaringan internasional. Karena hal ini, Steve terkena ancaman pidana pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang narkotika.